Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah, mahasiswi Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Publik, angkatan 2023, NIM 23011111777. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir semester 1 saya, yaitu pada mata kuliah Azas-Azas Manajemen. Dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, Esos MSI. Soal pertama, seberapa pentingkah koordinasi di dalam organisasi? Jelaskan. Jawaban saya, koordinasi dalam sebuah organisasi sangat penting karena berperan dalam menghindari kekacauan, percekcokan, dan tumpang tindih yang berwenang antara bagian. Koordinasi juga memungkinkan terciptanya keselarasan dan keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau bagian-bagian dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang memegang peran penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, dan diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya koordinasi, setiap individu atau bagian dalam organisasi dapat bekerja sama secara harmonis sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Soal yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap konflik dalam organisasi? Jelaskan. Menurut saya, konflik dalam organisasi dapat muncul akibat perubahan dalam organisasi, perbedaan nilai, kurangnya komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Konflik tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan perubahan positif. Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat menghambat kinerja, mengganggu kerjasama, dan menimbulkan ketegangan antara individu dan kelompok. Oleh karena itu, manajemen konflik diperlukan untuk mencegah, menghindari, mengurangi dampak, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Beberapa pendekatan umum dalam menangani konflik antara lain akomodasi, kolaborasi, kompromi, dan penghindaran. Soal yang ketiga, sebutkan poin-poin penting dari makalah kelompok yang dipresentasikan waktu di kelas. Jadi makalah dari saya tentang motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seseorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Soal yang nomor 3, sebutkan poin-poin penting dari makalah kelompok yang dipresentasikan waktu di kelas. Jadi makalah dari saya yaitu tentang motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu dorongan yang ada pada diri seseorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam motivasi juga ada pentingnya motivasi dalam organisasi, yaitu motivasi dalam organisasi sangat penting karena adanya motivasi maka akan mendorong suatu organisasi tersebut menjadi semakin maju dan mempercepat mencapai tujuannya. Motivasi yang baik seharusnya ada pada setiap lapisan organisasi. Tujuan motivasi yang pertama yaitu mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan atau perusahaan. Dan ada poin tentang motivasi prestasi. Yang kedua, motivasi afiliasi. Yang ketiga, motivasi kompetensi. Yang keempat, motivasi kekuasaan. Yang kelima, motivasi dan kinerja. Itu termasuk dalam macam-macam motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama faktor internal. Poin pertama, keinginan untuk dapat hidup. Poin kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Poin ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Poin keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Poin kelima, keinginan akan kekuasaan. Di dalam faktor internal tentunya pasti ada faktor eksternal. Poin pertama, kondisi lingkungan kerja. Poin kedua, kompensasi yang memadai. Poin ketiga, supervisi yang baik.
Poin keempat, adanya jaminan pekerjaan. Poin kelima, status dan tanggung jawab. Dan poin yang terakhir adalah peraturan yang fleksibel. Baik, hanya itu jawabannya dari saya, dan saya sudah menyelesaikan tugas dari Bapak Zulkarnain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.